Ibu Teresa, terima kasih juga kepada The Times Indonesia untuk undangannya. Pada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, khususnya kepada kaum muslimin, saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Kepada teman-teman seiman agama Konghucu, saya mengucapkan Wei Tung Tien. Jadi mohon petunjuk jika ada kata-kata yang kurang baik atau kurang lengkap. Saya akan coba dengan share screen. Ya, tadi dikatakan ini kita pendahuluan. Ya, sebenarnya kalau cerita judulnya pengantar filsafat dan metafisika Konghucu, ini sudah tidak disebut pendahuluan lagi karena orang belajar agama Konghucu tidak akan mulai dari ini. Ini sudah tingkat filosofinya, tingkat yang metafisika yang sebenarnya sudah dibicarakan sehari-hari orang dalam kegiatan agama, tapi istilah khusus metafisika itu baru akhir-akhir ini aja kita pakai. Kita mulai dengan istilah metafisika yang biasa dikenal oleh filsafat Eropa. Ya, itu kita sebutnya metafisika, tapi di dalam bahasa Tionghoa yang kemudian ternyata ada di dalam kitab perubahan namanya Xing Shang Xue. Jadi ini Xing Shang Xue ini ada tersurat ya, jadi jelas-jelas dalam kitab perubahan. Dan di dalam bahasa asingnya, data bahasa Latin, bahasa Inggris, metafisik, ya itu arti terdiri dari dua kata, meta artinya sesudah atau di luar atau kadang-kadang di atas. Kemudian fisika, ini biasanya ya fisik wujud. Nah, kadang-kadang di dalam agama Konghucu disebutnya alam atau benda-benda alam. Jadi itu yang dipelajari tapi dengan cara metafisika. Nah, caranya bisa dengan mengabstraksi keadaan yang diamati, yang dialaminya. Dari metafisika itu kemudian berkembang terus menjadi suatu ilmu ya sistematik yang namanya kita sebut meta teori, yaitu suatu disiplin pengetahuan. Jadi sistematika ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang-bidangnya. Ya. Jadi metode penelitian disiplin pengetahuan. Jadi pemikiran dan prinsip. Ya. Kemudian bisa juga dikatakan objek penelitian inti dari disiplin pengetahuan. Jadi secara garis besar dalam bahasa Inggris dikatakan metateori ialah teori yang subjeknya itu ya teori itu sendiri. Ya. Kemudian kalau di Indonesia terputus. Pak Suyana, ya, baik. Ya, terima kasih untuk peringatan. Jadi ini bisa aja kalau kita belajar, karena saya belajar hukum, kita meta teori hukum. Jadi ada teori-teori tentang hukum, lalu dipelajari lebih mendalam. Kemudian ada meta teori sosiologi misalnya. Jadi teori-teori sosiologi itu dipelajari terus, diperdalam terus. Jadi ini pada prinsipnya setiap ilmu pengetahuan yang punya sistematik sendiri itu harus mempunyai komponen atau punya puncak penelitian namanya meta teori. Kalau tidak, ya dia tidak akan sistematik. Kalau dia tidak memiliki inti dan tidak bisa disebut sebagai sistem ilmu pengetahuan. Jadi suatu lapisan makna metateori mengacu pada sifat transendental. Tadi saya sudah meninggalkan
hal-hal yang sifatnya fisik material. Jadi lebih bersifat abstrak, bahkan lebih mendekatkan diri pada dunia supranatural. Kemudian juga sifatnya spekulatif, artinya terus berkembang terus. Ada alternatif untuk menegasikan atau membuat ide-ide baru yang kemudian dikenal sebagai tese, antitese, sintese, tese, antitese lagi, dan seterusnya. Lalu berkembang terus. Dan salah satu lagi adalah sifatnya logis. Jadi logis pada hari ini, pada tempat ini, belum tentu logis di tempat yang lain pada waktu yang akan datang. Seluruhnya berkembang. Itulah sistem ilmu pengetahuan yang kita pelajari di tingkat lanjut biasanya. Kemudian metafisika sebagai kumpulan karya Aristoteles, misalnya dalam satu buku, ya. Nah, dia Aristoteles ini lahirnya tahun 384, ini Wikipedia ya, 322. Jadi 300 sebelum Masehi. Dia menulis karya, banyak karya dibagi dalam 14 kelompok. Pada prinsipnya terbagi dari 4, yaitu logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Nah, seluruh karya itu dihimpun dalam 8 buku yang dinamai Metafisika Biblia. Kemudian artinya buku di samping atau di atas, di luar musik akroasis, ya, membahas prinsip-prinsip benda, ya, terutama gerakan, perubahan serta sebab akibat, sehingga timbul metafisika yang kemudian dikenal sebagai pengetahuan di luar wujud. Kalau saya lihat tulisan yang berwarna merah ini sama dengan prinsip kerja dari kitab perubahan dalam agama Konghucu, yaitu selalu sesuai dengan judulnya, selalu mempelajari perubahan, dan prinsipnya selalu ada perubahan dengan kekecualian. Perubahan itu timbul dari gerak itu berfungsi di dalam benda, sehingga timbul sebab akibat. Jadi beda dengan kepercayaan yang mengatakan semuanya serba ada yang mengatur, tapi sebab akibatnya terdiri dari hukum alam, yaitu nanti akan kita lihat lebih jauh lagi. Nah, kemudian dari karya Aristoteles ini, ya, orang kemudian mempelajari metafisika untuk mengeksploitasi prinsip-prinsip utama ontologi, sehingga kadang-kadang metafisika itu disandingkan juga dengan ontologi yang sifatnya sebenarnya ilmu-ilmu yang empiris juga, tapi pada ujungnya akan diabstraksi menjadi metafisika. Nah, sekarang kita belajar tentang kitab perubahan. Dalam bahasa aslinya namanya I Ching. Nah, kitab perubahan ini sebenarnya terdiri dari 2 bagian. Kalau kita lihat, pertama kitab perubahan dinasti Zhou. Ini induknya nih, ya. Kita sebutnya ini Zhou Yi, ya, ditulis oleh Zhou Wenbang, raja ini. Kemudian dengan diselesaikan oleh anaknya Cukup. Nah, kalau kita lihat tahun kehidupannya itu kira-kira 500-600 tahun sebelum Nabi Konghucu hidup. Ya, jadi 500 tahun sebelumnya itu sudah ada. Jadi bayangkan kalau sampai tahun sekarang, ya kira-kira 3.500 tahun yang lalu. Nah, Nabi Konghucu itu 2.500 tahun yang lalu, dia memberikan tafsir terhadap kitab perubahan dinasti Zhou, yang kemudian dikenal sebagai 10 sayap, ya, atau 10 karangan. Kemudian tafsirnya ini kalau di dalam bahasa agama Konghucu, ya disebutnya Chuan. Jadi kitab-kitab naskah klasik yang asli itu namanya Qing. Jadi I Ching. Kalau ini kadang-kadang 10 Chuan, atau tafsir klasik. Jadi dilihat tahunnya ini tidak heran kalau bahasanya juga mengalami
perubahan karena jaraknya yang 500 tahun. Kalau kita bandingkan tahun kelahiran Nabi Konghucu 551 sebelum Masehi dengan tahun kelahiran Aristoteles, maka orang Konghucu bisa mengklaim metafisika di Tiongkok lebih tua daripada konsep metafisika dari Aristoteles. Nah, di dalam kitab perubahan, metafisika ini istilahnya tinggal sang, ya, disebut ini dalam istilahnya babaran agung, bagiannya itu bagian dari 10 sayap, ya, sebagai tafsir atas kitab perubahan dinasti Zhou. Jadi istilahnya itu ada. Nah, metafisika, nah ini sama dengan juga di dalam agama Konghucu, di Barat juga diakui tidak sama dengan ilmu ramalan, misteri atau mitos, kemudian juga mantra, tapi cara yang berpikir filosofis, logis, dan sistematik. Ya. Nah, ini sekaligus juga dalam agama Konghucu. Tadi dikatakan Konghucu itu agama yang lestari. Nah, lestarinya kenapa? Nah, disinilah kunci kelestarian dari agama Konghucu, yaitu manusia harus proaktif mencari, meraih, mempelajari firman Tuhan yang disebut jalan suci atau Tao. Ya, beda dengan Taoisme. Di situ juga istilah Tao ada. Ada Tian Tao, jalan Tuhan. Ya. Jadi manusialah yang mengembangkan jalan suci. Manusialah yang mengembangkan firman Tuhan. Jadi beda dengan agama atau kepercayaan lain. Bahwa manusia atau agama yang bisa tumbuh terus itu karena selalu berpegang pada Tuhan. Dalam agama Konghucu, di doa itu penting. Tapi yang lebih penting itu adalah usaha manusia itu sendiri. Nah, ini akan dibicarakan waktu ini. Jadi menghindari mimpi, dapat wahyu, dapat wangsit, isyarat, bisikan, semua bantuan pertolongan dan lain sebagainya. Jadi seperti tadi dikatakan bahwa dalam agama Konghucu manusia itulah yang mengembangkan jalan Tuhan. Ya. Berikutnya, apakah itu kita perubahan itu? Nah, kita sebut perubahan itu cing. Ya. Nah, selain ini ada juga pelajaran atau ilmu, nah, atau pengetahuan, ya, yang mempelajari kitab perubahan. Jadi kitab perubahan itu tipis. Kalau kita lihat di Matakin terbitan untuk agama Konghucu, ya, ini bukunya seperti ini, tipis, apa juga huruf kecil-kecil, ya. Jadi beda dengan kitab perubahan yang ada di toko-toko buku, ya, kalau bukan di tempatnya agama Konghucu, ya. Jadi beda isinya, ya. Jadi sudah berapa ribu tahun, sudah 5.000 tahun umurnya, ya. Jadi kalau kita belajar kitab perubahan, itu biasanya cerita juga beda lagi sesudah belajar masing-masing dengan keyakinan. Nah, di dalam agama Konghucu yang disebut I Ching atau kitab perubahan itu disebutnya Qingqing Zheshou, artinya induk dari kumpulan kitab klasik atau kitab suci, sumber dari jalan besar. Nah, tadi disebutkan Pak Dimas, itu ada susu ucing loh. Ya, di dalam kitab di dalam agama Konghucu ada susu ucing, tapi ada satu lagi namanya kitab bakti atau xiaoqing. Nah, di antara kitab-kitab ini semua, ya, yang merupakan induknya, ya, ini Qin itu artinya kumpulan atau himpunan, ya. Qing artinya kitab klasik. Jadi ini kepalanya ini artinya seperti Pancasila dalam peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Semua harus ditafsirkan dan mengakar mendasarkan diri kepada Pancasila. Nah, kitab-kitab klasik ini yang kita sebut tadi susu ucing
semuanya harus ditafsirkan sesuai dengan I Ching, ya kitab perubahan. Nah, ini kalau kita lihat di dalam kitab perubahan sendiri itu diklaim. Ini bagian yang ditulis oleh Nabi Konghucu. Dikatakan kuangta sipe. Nah, bahasa Indonesia mengandung makna yang besar, ya, mencakup segala satu. Artinya di dalam kitab perubahan ini segala sesuatu ada, ya, meliputi jalan suci manusia, jalan suci bumi, dan satu lagi, jalan suci Tuhan, jalan suci manusia, jalan suci bumi. Ketiga jalan ini dalam berhimpun disebutnya tiga kekuatan atau sancai. Jadi bukan sancai, ya, kalau sancai artinya iya, betul gitu. Kalau sancai artinya tiga kekuatan dalam alam semesta itu, ya. Nah, 6 garis itu tidak dimasukkan lain daripada jalan suci tiga kekuatan. Nah, yang disebut 6 garis itu apa? Loh, kok kita tahu-tahu keluar istilah 6 garis? Sebelumnya kita tidak mencerita tentang 6 garis. Nah, ini bisa dijelaskan seperti ini, bahwa segala cerita tentang ini, ya, diambil dari situ, ya. Jadi tadi ada kotak yang berwarna kuning di sini, saya turunkan di sini 6 garis. Itu maksudnya apa? Semua tentang perubahan yang di alam semesta, yang dialami oleh manusia, itu ada ditandai. Jadi itu ilmu simbol-simbol, tapi sebenarnya tanda. Dikasih tanda, ya, 6 garis itu namanya heksagram. Jadi setiap heksagram itu terdiri dari 64, totalnya ada 64 heksagram. Setiap heksagram itu masing-masing terdiri dari 6 garis. Ini contoh saja, heksagram kedua, heksagram ke-24, ini contoh. Tapi ini berlaku untuk semua heksagram. Nah, misalnya ini, ya, 3 kali 2. Jadi ada 3, masing-masing disusun jadi 2. Atau 2 kali 3, ya. Atau ini 2 kali 3 dengan arti yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau di masing-masing 2 baris, 2 baris yang paling atas, ini dikatakan 2 baris paling bawah. Itu namanya jalan suci bumi. Ya, itu aturan-aturan yang ada di dalam bumi. Dan tahu, yang tengahnya itu jalan suci manusia. Tahu, jalan suci langit. Nah, kalau dibagi 2 kali 3, yang 3 ini masing-masing dibagi 3 baris lagi, yaitu jalan suci bumi, jalan suci manusia, jalan suci langit. Jadi ini nanti kalau ini bahasanya apa, harus disesuaikan dengan jalan suci Tuhan. Nah, kalau kita bagi 2, ini namanya trigram. Semuanya ada 8 trigram. Nah, yang di sini ada trigram atas, trigram bawah. Apapun trigramnya, trigram atas itu berhubungan dengan waktu. Dari itu harus ada kecocokan dengan waktu. Yang kedua itu adalah yang di bawahnya, trigram bawah, namanya ruang. Nah, kemudian ini kita mencari pemahaman ini, ya, yang disebut dikenal dengan sangat luas, segala macam ada, meliputi jalan suci Tuhan, manusia, dan bumi, ya. Jadi ini kalau zaman sekarang istilahnya Paulo Wansiang. Itu lebih terkenal istilahnya ini. Yang ini malah orang Konghucu sendiri banyak yang tidak tahu. Ya, tapi kalau ini banyak yang tahu nih. Ini istilahnya itu bukan dari kitab suci agama Konghucu. Malah diambil dari kitab pengobatan penyakit dalam dari Kaisar Kuning. Itu terkenal, Huang Xi Neijing. Awas kalau beli di toko dapat buku ini pasti isinya bukan itu. Ya, itu hanya judulnya aja, ya, cari duit, ya. Nah, ini dia istilahnya artinya mencakup semua. Tapi prinsipnya pada yin yang. Ini dia ada kata yin yang. Nah, yang disebut mencakup semua itu artinya apa? Nah, ini Paulo Wansiang, ya. Artinya kayak konten. Tidak ada yang tidak ada. Tidak ada yang tidak termasuk.
Yang harus ada, semuanya ada. Jumlahnya paling banyak. Kemudian apapun ada. Nah, ini kemudian dalam bahasa Inggrisnya disebutkan seperti ini, kira-kira artinya sama saja. Nah, kalau kita lihat, Paulo Wansyang itu menunjukkan sedemikian banyaknya perubahan-perubahan. Jadi tidak berhenti sampai kuantitas seperti sekarang ini, tapi setiap ada perubahan peleburan, ya tadi saya sebutkan waktu cerita tentang Aristoteles, ya setiap ada perubahan selalu akan nambah, makin terjadi perubahan, makin peleburan, makin banyak manusia juga memiliki banyak misteri yang belum terpecahkan. Jadi kehidupan manusia itu bukan sejak awal, sejak kodratnya, sejak awalnya Tuhan sudah memberikan masalah. Tapi justru perubahan-perubahan itu sendiri juga menimbulkan misteri. Ada yang bisa dipecahkan, ada yang belum bisa dipecahkan. Makanya dikatakan bahwa kita perubahan itu selalu akan ada, selalu akan eksis. Selama perubahan-perubahan itu ada, kita perubahan itu juga ada. Jadi ini prinsip, salah satu prinsip daripada agama Konghucu. Kalau kita lihat dalam agama lain, selalu mengatakan bahwa kehidupan itu akan ada akhirnya. Yang kita sebut entah itu kiamat, entah apa itu kemudian hari pembalasan dan lain sebagainya. Di dalam agama Konghucu, perubahan itu akan terus terjadi dan tidak pernah disebutkan. Ya, tidak pernah disebutkan, bukan berarti tidak ada. Tidak disebutkan akhirnya. Jadi agama Konghucu tidak mengenal hari kiamat atau hari pembalasan. Itu yang perlu diketahui sebagai prinsip dalam agama Konghucu. Nah, kita akan lihat metafisikanya. Ini dalam kitab bagian dari 10 sayap ini semua ya. Jadi tidak ada, hari ini kita tidak akan membahas bagian yang ditulis oleh Cowon Bang, semua yang ditulis oleh Nabi Kungce. Nah, ini namanya single sang. Ya, ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia di atas bentuk. Jadi terjemahan secara leksikal atau harfiah. Ini yang disebut metafisika. Ya. Nah, metafisika ini disebutnya jawabannya Tao katanya. Ya. Nah, ini padanannya yang kita sebut singausia itu fisika. Yang itu kita sebut si itu alat. Jadi terjemahannya dalam bahasa Indonesia di bawah bentuk itu namanya alat. Nah, alat ini tidak seperti yang kita lihat sehari-hari, perabot gitu ya. Jadi ini karena adanya metafisika dan fisika ini, kemudian terjadi peleburan dan pembentukan. Itulah yang dinamai perubahan. Jadi ada atas, ada bawah, ada metafisika, ada fisika, maka terjadilah peleburan, pembentukan. Jadi itu namanya perubahan yang menjadikan semuanya berlangsung ya, yang tanpa akhir inilah. Nah, itu yang namanya menembusi. Itu kata aslinya Hong. Jadi kalau dalam agama Konghucu, kalau manusia bisa mengenal sempurna jalan Tuhan atau mengenal jalan Tao, jadi itu namanya Hong. Istilahnya menembusi. Ya. Nah, kalau dia mampu mengambil alih, ya, menembusi, dia mengenal jalan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, dia akan memberikan manfaat kepada rakyat, ya, kepada ya bawah langit di dunia. Yaitu yang dinamai medan usaha. Ini katanya usaha manusia. Nah, kalau kita lihat, ya, istilah ini ya, kalau saya turunkan, kita mau lebih lihat bagannya lebih jauh, apa ini metafisika hubungannya dengan Tao, apa itu fisika dengan alat ya.
Nah, ini yang bagian ini namanya metafisika yang berhubungan dengan jalan suci atau jalan Tuhan. Nah, ini yang sebelah sini, yang hijau, ini di bawah nih, ini di atas nih. Ya. Jadi ini di atas wujud, itu alat atau wujud atau fisik. Ini yang bisa dilihat oleh manusia. Nah, ini yang dari bawah ini, ya, ada sing, bentuk. Ya, di atas bentuk, ini namanya hukum Tuhan. Ya, asalnya dari tau, ya, ini tau di sini, kemudian jadi tau. Yang di bawah bentuk itu namanya chi, ini alat. Nah, ini yang sebelah kanan ini yaitu domain atau yang dikuasai oleh Tuhan. Jadi ini jalan suci Tuhan. Sebenarnya Tuhan tahu itu asalnya dari Tuhan, ya. Jadi di atas bentuk itu ada jalan suci Tuhan. Kemudian ada alat wujud. Nah, itu yang berasal dari Tuhan. Kemudian di antara tahu dan alat ini, si akan keluar kebajikan atau te. Ini yang dipelajari dalam agama Konghucu sekarang ini. Te ini sebenarnya kebajikan yang sangat tinggi. Sehingga saya terjebakkan dengan moral kebajikan atau kebajikan yang berasal dari Tuhan. Kemudian kalau sudah diturunkan kepada manusia, dari tau menjadi li, ya. Jadi li ini cienli, hukum alam. Jadi hukum tau Tuhan yang sudah turun di bumi. Kalau tau itu masih di atas, di Tuhan, ya, metafisika. Kemudian turun, jadi bisa dilihat, jadi bisa dialami oleh manusia. Ini masih hukum Tuhan, hukum alam nih. Kemudian ada benda berwujud, ada, tapi dalam perkembangan sekarang namanya ISY, pelajaran perubahan. Jadi Wu ini bukan hanya benda fisik, tapi juga perkara. Jadi istilahnya Wan Su Wan U, perlaksa, benda dan perkara. Nah, terhadap benda-benda ini, karena sifatnya bisa diamati, bisa dirasakan, berlakulah hukum fisika. Di antara hukum alam di bumi dengan hukum fisika ini akan timbullah li. Jadi ini kesusilaan, sopan santun, tata krama. Nah, ini hasil perpaduan atau di tengah-tengah antara hukum Tuhan yang ada di dunia dengan benda-benda yang bisa diamati oleh manusia. Nah, oleh sebab itu dalam agama Konghucu sangat penting bagi manusia untuk mempelajari sifat-sifat secara mendalam atas semua benda perkara. Manusia baru bisa menjalankan kesusilaan. Kalau dia menjalankan kesusilaan sesuai dengan berlaksa benda, dia akan mengerti hukum alam yang ada di dunia. Jadi hukum Tuhan ini, maka dia juga akan mengerti tau. Jadi ada hubungan sebab akibat. Dia juga mempelajari te dari sini, dari benda-benda yang asalnya di alam yang tidak bisa dikuasai oleh manusia. Jadi tujuan agama Konghucu itu mempelajari seperti ini, sehingga nanti kita lihat manusia akan sampai kepada firman Tuhan dan watak sejatinya. Kalau kita lihat, ya, kita perubahan ini adalah metafisika, ya. Jalan Tuhan dan fisika itu adalah wujud. Kalau kita sudah lihat, jadi ada perbedaan mungkin dengan metafisika dari Barat. Silakan saja didiskusikan. Tapi sekarang saya menjanjikan metafisika dalam pengertian agama Konghucu. Dalam metafisika disamakan dengan ontologi. Jadi disebut U itu menjelaskan berlaksa benda dan perkara, itu yang kita sebut sebagai ontologi. Jadi menjawab pertanyaan asal-usul alam semesta, asal-usul dunia, keberadaan manusia, apa manusia itu, kemudian nilai absolut maka terdiri dari kehidupan. Nah, inilah berdasarkan metafisika itu orang membuat pertanyaan-pertanyaan filosofisnya. Nah, berikutnya, ya, salah satu disiplin utama adalah belajar ontologi.
Kemudian ada juga pelajaran lain yang dipelajari dalam kitab perubahan. Jadi dasar dari agama Konghucu itu kosmologi, cerita tentang terjadinya alam semesta. Jadi kalau ini orang mempelajari ini, kemudian ujung-ujungnya dia akan mempelajari sifat-sifat alami manusia, juga mengenal watak sejatinya. Ya. Jadi ternyata benda-benda itu akan berpengaruh terhadap watak sejati manusia melalui benda-benda hasil perubahan dari alam semesta. Berikutnya dalam nah kita cerita tentang Tao. Ya, kita mengatakan Tao itu Tuhan ya, dengan bahasa gampang ya boleh-boleh aja. Ya, tapi kalau kita lebih mendalami ya, Tao adalah konsep berpikir filosofis yang ditafsirkan. Jadi diingatkan sekali lagi, jadi yang agama atau kepercayaan yang berasal dari Tiongkok itu banyak. Ya, di samping ada yang 3, Buddha, Tao, dan Konghucu juga ada yang namanya kepercayaan rakyat. Nah, kemudian ini Tao ini bisa sampai juga ada Tian. Tian itu sebenarnya langit, tapi orang sudah kadung menerjemahkan dengan Tuhan. Ada lagi Tian, ini trigram, heksagram nomor 1. Ada Tian Tao, ada hukum Tuhan, ada firman Tuhan. Lalu agama ini firman Tuhan ini sedemikian populernya sehingga orang Konghucu sendiri juga suka salah mengatakannya, waduh, ini kita minta firman Tuhan. Apa itu? Ya kalau lihat seperti agama lain, firman Tuhan ya kitab. Ya, tapi dalam agama Konghucu firman Tuhan itu bukan kitab. Waktu orang cerita kita firman Tuhan di sini, kitab-kitab itu semua belum ada yang namanya susu ucing, mana ada. Jadi firman Tuhan itu ya kehendak Tuhan. Ya sama dengan Tianli. Ya. Jadi ini perbedaannya dengan yang lain-lain setelah kita mempelajari kitab perubahan. Nah, hidup matinya Tao sepenuhnya tergantung dari manusia itu sendiri. Nah, ini yang disebut agama Konghucu itu lestari. Karena ini pendukungnya ini yang mendukung Tao. Ya, selama pendukungnya masih hidup, ya Tao juga akan hidup. Jadi manusia berjuang untuk menegakkan Tao atau namanya menegakkan agama. Nah, dalam agama Konghucu namanya Den Hong Tao. Nah, kalau di dalam ajaran lain, agama yang membela manusia, agama yang melindungi manusia, orang yang beriman selalu akan dilindungi oleh Tuhan. Jadi istilahnya namanya Tao Hong, dan agama melindungi manusia, agama memberikan kekuatan kepada manusia. Ini perbedaan prinsip agama Konghucu dengan agama yang lain. Berikutnya, nah Tao ini kalau kita belajar Luxia, yaitu pelajaran tentang pelajaran tentang agama Konghucu. Jadi tidak selama ada di dalam kitab, bisa juga kumpulan dari tafsir orang-orang ahli. Tao itu ada Qian, ya, keberadaan Tuhan, keniscayaan yang ada. Ada juga Li atau Tian Li, hukum Tuhan atau Tao Li. Nah, ini hukum alam, ya. Sama tulisannya ada juga hukum kehidupan manusia, jalan suci alam, Tianming. Nah, ini ya sobat firman Tuhan. Itu dinyatakan dengan gerakan-gerakan benda-benda alam, perubahan-perubahan dalam alam semesta. Ada juga Mingte, kebajikan yang bercahaya. Ini sebagian saja juga. Nah, disebut juga hukum abadi. Makanya kalau I Ching, kita perubahan, kita cerita tentang perubahan, tapi sebenarnya juga kita bicara. Hanya tidak pernah disinggung, dibahas lebih mendalam. Yang disebut Tao ini, hukum-hukum alam ini, yang disebut Pu I. Kalau I itu perubahan, kalau Pu I tidak berubah, abadi. Jadi di dalam kita perubahan, kita bicara juga ada hukum-hukum yang abadi. Melanggar hukum abadi, ya manusia akan binasa. Ya, sama saja manusia dengan melanggar hukum alam. Yang paling prinsip, dia akan rusak oleh alam. Ya.
Nah, di dalam jalan suci yang di bawah bentuk itu disemai alat. Ya, kalau disebut alat dalam kitab perubahan, ya kategori ini di dalam filsafat Konghucu namanya usik, tidak berwujud, belum berbentuk, atau yang di atas bentuk, atau yang di atas bentuk. Salah, ini sebenarnya di bawah bentuk, ya, belum berbentuk, di bawah bentuk. Ini salah, yang nanti saya perbaiki. Yang nah, atau oh ya, ini yang sorry ini yang di atas, ini yang metafisika, yang di atas bentuk, ya, belum berbentuk. Tapi kalau yang fisikanya, yang di bawahnya itu, ya, Singausia, itu artinya sudah berbentuk, artinya bisa diamati oleh indera manusia. Nah, kalau digunakan untuk menjelaskan hubungan kontradiktif, apa hubungan yang terbentuk dan tidak terbentuk itu? Apa hubungan antara tau dan si alat ini, ya? Nah, ini adalah suatu hubungan, ya, untuk menjelaskan adanya asal-usul alam semesta, ya. Nah, hukum-hukum ini kita sebutnya tidak berbentuk. Karena tidak berbentuk, dia tidak berubah. Tidak berubah, istilah lainnya abadi. Atau ya, ini juga abadi, ya. Jadi tidak berbentuk dan tidak terlihat. Ini akan selamanya. Jadi kalau orang melihat ada makhluk jadi-jadian, nah itu bukan agama Konghucu. Karena yang disebut Tuhan itu tidak akan pernah kelihatan. Hukum-hukum Tuhan tidak akan kelihatan. Nah, ini sampai di sini, ya. Kemudian ada lagi yang di bawah. Itu namanya yang mempunyai alat yang bisa berwujud, ya. Itu kualitas dan bentuk. Itu kita sebutnya berubah, ya. Dan tidak bisa abadi, ya, atau ya namanya utang, ya. Nah, atas bawah itu saling mengacu pada posisi relatif abstrak, ya. Karena tidak ada yang mutlak di dalam agama Konghucu. Itu dia sebutnya ya alam atas, kemudian juga alam bawah. Yang alam atas itu yang sifatnya mental, spiritual, apa transenden istilahnya, kadang-kadang istilahnya, kemudian juga imanen, yaitu alam bawah, jadi fisik, material. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam kitab perubahan, ya, kalau kita lihat objek benda ketika kita mempelajari, tadi saya sudah sebutkan, ini adalah waktu, trigram atas, ya, trigram bawah ini ruangan atau space. Nah, di sini yang penting juga bahwa antara yang waktu dan ruang ini, atau yang kita sebutnya metafisika dan fisika ini, ada koeksistensi dan ada hubungan kausalitas. Jadi hubungan kausalitas ini, ya, itu terjadi karena alam. Nah, kalau di dalam penerapan terhadap manusia itu terjadi karena sebab akibat manusia. Jadi alam dan manusia itu yang menjadikan perubahan-perubahan dalam masyarakat manusia. Nah, lebih lanjut lagi kita cerita tentang untuk menguatkan metafisika. Ini dulu katanya ini baginda Pausi. Pausi ini nama lain dari Pusik, yaitu yang menciptakan atau menemukan Pakua 8 trigram. Hidupnya kalau menurut kitab perubahan 2800. Tapi ada yang mengatakan 5.000 tahun lalu, ada yang mengatakan 7.000 tahun yang lalu. Tapi ini tahun-tahunnya itu tidak pasti, ya. Dia mulai kerja itu dengan menengadah memeriksa benda-benda langit. Nah, benda-benda langit itu namanya peta siang. Nah, inilah namanya dasar dari timbulnya metafisika. Kemudian fisika itu timbul karena dia tunduk memeriksa berbagai hukum pola yang ada di bumi. Jadi sampai saat ini agama Konghucu itu
kerjanya atau proses-prosesnya itu selalu melihat ke atas dan juga nunduk memeriksa ke bawah. Itu yang harus dikerjakan untuk menafsirkan ayat-ayat Tuhan. Nah, ini kemudian, nah ini ada satu pasal di dalam kitab Perubahan. Nabi membukakan icing. Ya, ini yang menulis ini Nabi Konghucu. Jadi kalau Nabi Konghucu menyebut Nabi, berarti Nabi yang sebelumnya. Ya, kita ini sebutnya Cowenbang yang membukukan icing. Memang pertama kali membukukan icing namanya Choi. Dia memakai pola hukum. Yang ini li nih, hukum alam nih. Soalnya merupakan perwujudan dari hukum alam itu di keluar sing, watak sejati dan firman. Jadi firman itu adalah pernyataan-pernyataan Tuhan yang ada dalam watak sejati manusia, ada dalam pola hukum alam. Jadi ini dasar daripada kitab Perubahan ini adalah hukum alam. Jadi tahu yang sudah turun ke dunia manusia, kemudian dia akan memberikan watak sejati kepada manusia dan firman. Jadi firman itu ajaran kepada manusia, tapi bukan kitab. Jadi yang disebut kitab-kitab sesuci itu tidak termasuk di sini. Nah, ini sudah ada sebelum sesuci. Nah, kemudian demikianlah maka menegakkan jalan suci Tuhan, lalu menegakkan jalan suci bumi. Jadi menegakkan juga jalan suci manusia. Ya. Nah, lalu menegakkan jalan suci manusia yang disebut ini kebenaran, len i. Jadi yang disebut watak sejati ini mula-mula itu dalam bahasa kitab Perubahan namanya dan cinta kasih atau kemanusiaan dan i kebenaran. Nah, kalau kita lihat bagannya, tadi ada ini berlaku untuk setiap heksagram juga. Tadi ada santai, ada dari jalan suci Tuhan, jalan suci manusia, jalan suci bumi. Jalan manusia tadi kita sebut peta yang di langit, kemudian menimbulkan firman, kehendak-kehendak Tuhan, orang bisa membaca. Kemudian ada jalan suci bumi, menimbulkan bentuk, ya. Kemudian juga di bumi itu terjadi dari hukum-hukum alam yang abadi antara hukum-hukum alam dengan perintah-perintah yang berasal dari Tuhan, manusia mendapatkan watak sejati, itu kebenaran yang hakiki. Jadi manusia tahu kebenaran, ya unsurnya kebenaran ini, ya. Kalau ini kita sebutnya len atau cinta kasih atau juga kebenaran. Tapi kalau ming yin yang, nanti yin yang bergerak ini adalah seperti pekerjaan Tuhan yang bisa bukan diamati, sebenarnya dirasakan oleh manusia. Tapi kalau di dalam bumi, hukum-hukum alam itu bekerjaannya namanya kang do. Kang itu kuat, do itu lemah. Jadi ininya sebenarnya istilahnya itu sama, tapi karena yang mempunyai peranannya, yang mendapat tugas untuk menjalankannya berbeda, maka nama-namanya pun berbeda. Nanti ternyata juga fungsi-fungsinya berbeda-beda juga. Jadi yang penting, yang pasti perubahan-perubahan itu berasal dari yin yang, tapi langsung yang menimbulkan perubahan-perubahan peleburan dalam wujud yang bisa dilihat itu namanya kuat dan lemah. Ya, berikutnya, nah ini kita sebut nih ya, dari yin yang, ya, dari perubahan yin dan yang ditegakkanlah kuat, ya. Kuat ini trigram. Jadi trigram ini berasal dari yin yang, ya, yin yang. Nanti kalau kita belajar lagi, oh nanti ini lo kang do ini kuat dan lemah. Dari pergerakan garis kuat dan garis lemah, tumbuhlah yao. Ini garis-garis yang ada di dalam trigram itu, ya.
maka terselenggaralah keharmonisan yang besar, yang patuh, ya. Dan ini timbulnya watak sejati, kesempurnaan watak sejati yang ada dalam manusia dan firman Tuhan. Jadi manusia mengenal firman Tuhan itu dari perubahan-perubahan yang diturunkan dari yin yang. Berikutnya yang disebut tadi trigram ini, ya, pakwa, ya, kita sebutnya pakwa, ya. Yang ini, ya, 8 bedak dengan nama-namanya. Jadi bukan yang ini. Yang ini nanti kalau dikaitkan dengan kondisi alam semesta. Jadi ini namanya gambar pakwa. Yang kita sebut trigram ini, 8 trigram ini, yang ini, ya. Jadi ini adalah budaya Tionghoa kuno yang menjelaskan tentang astronomi, geografi, dan filsafat. Ya, ini kalau sudah dibentuk susunannya seperti ini. Tapi kalau baru nama-namanya, ya ini mempunyai arti sendiri. Tapi unsur-unsurnya jelas berasal dari di sana. Nah, kalau kita lihat, ya, yin yang itu ternyata sama dengan bumi langit, ya, langit bumi ganjil genap, kuat lemah, hitam kuning. Nah, ini misteri, ya. Ada Chen the Kun, ini hexagram 1-2. So, ya, ada musim semi, musim gugur. Ada luhur, rendah. Ini mengenai budi nih, budi luhur, budi pekerti. Kemudian gerak dan diam. Rendah dan tinggi. Ini posisi ini. Posisi fisik yang kasat mata. Lalu mulia rendah, ini kedudukan orang, ya. Nah, karena ada dua ini, jadi namanya ini adalah sifat-sifat Tuhan, pekerjaan Tuhan yang tidak pernah disebutkan secara konkret. Yin yang itu kerjaan Tuhan, tidak juga. Kita hanya tahu itu yin yang. Kadang-kadang diterjemahkan dengan salah, positif, negatif, positif, ya. Nah, dia katakan yin yang. Yin yang ada satu yin, satu yang. Tafsirnya, ya, ini ada yin, ada yang. Maka jadilah jalan suci. Jadi jalan Tuhan itu tidak lain daripada penemuan yin yang. Jadi bukan satu yin, satu yang. Ada yin, ada yang. Ini tahu. Tahu ini apa? Ada yang nyebut Tuhan juga. Tapi sebenarnya tidak disebut langsung Tuhan, hanya dirasakan aja sebagai Tuhan. Padahal gerak dan diam itu, ya, mengacu pada dunia alam dan hal-hal di dunia alam. Gerak dan diam itu menunjukkan kekuatan yin yang, jadi yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan di alam semesta. Kalau perubahan-perubahan dalam dunia manusia namanya garis kuat dan garis lemah. Nah, ini ada satu lagi. Kalau yin yang, gerakan-gerakan dari yin yang tanpa batas. Jadi tanpa batas, tidak bisa diduga, tidak bisa diukur, itulah namanya kekuatan. Nah, ini istilahnya Shen. Jadi yin yang itu tadi disebutnya Tao. Nah, ini namanya Shen. Shen itu juga Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan. Jadi yang Tuhan itu yang mana? Nah, ini nanti kita akan perjelas terus, ya, bahwa manusia apakah mengenal Tuhan ini dalam kitab Sabda Suci Lunyi ada dikatakan bahwa apakah Tuhan bicarakah Tuhan? Jadi Nabi Kung itu mengatakan saya tidak akan mau bicara lagi. Ya kalau Nabi tidak bisa bicara, kita belajar dari mana? Lihat saja Tuhan tidak pernah bicara. Jadi ada 4 musim Tuhan juga tidak pernah bicara, tapi manusia bisa mengerti Tuhan. Nah, ini hebatnya manusia dalam agama Konghucu, manusia tidak bicara. Jadi kalau yang disebut Tuhan, kita sebutnya Ao Tai Chi, ada Tian, ada Tianti, bumi langit, ada Qian, inisiatif, aktif, ada permulaan awal dari berlaksa bunda, ada permulaan yang besar atau kita sebut kausa prima, ada yin yang, 2 kekuatan, ada Tao, ada Shen tadi, ya, ada Kuisen, ada roh, maharoh, ada Taming, ada Mingte, kebajikan yang bercahaya, ada firman, ada lagi 5 unsur. Nah, ini nanti lebih lanjutnya lagi.
Jadi apakah ini Tuhan? Ya tidak ada. Dalam agama Konghucu menyebut ini Tuhan. Tapi ketika orang nyebut nama ini, ya dia akan memikirkan Tuhan. Jadi ini dalam kitab perubahan lagi ada Qian. Ini menunjukkan atau melambangkan Maha Mula, Kausa Prima. Nah, jadi itu kan sebenarnya Tuhan, tapi tidak pernah Qian itu diterjemahkan Tuhan. Lalu Tuhan itu tidak bicara, ya. Dia tidak pernah bicara, tapi memberkahi bawah langit, membawahi dunia. Nah, ini sifat Tuhan itu. Jadi beda dengan agama lain. Kalau firman yang namanya kitab itu benar-benar sabda dari Tuhan, perkataan dari Tuhan yang diturunkan melalui nabi. Dalam agama Konghucu itu jelas Tuhan tuh tidak pernah bicara kepada manusia, tapi memberikan kesejahteraan. Jadi untuk menghindari salah tafsir tentang firman Tuhan. Nah, namanya ada murid Nabi Konghucu yang paling pintar, namanya Yen Hui atau Yen Yuan, ya, Yen Yuan. Dia mengatakan bila aku pandang, nah, dia memandang tentang kuasa Tuhan, tentang Tuhan. Apa itu? Terasa bertambah tinggi. Semakin kugali, terasa bertambah dalam. Kadang-kadang ku pandang tampak berdiri di muka, sekonyol ternyata ada di belakang. Nah, ini sifat Tuhan seperti ini. Kemudian juga dia juga mengatakan, aku sudah menggunakan segenap kepandaianku sehingga terasa teguh dan tampak jelas di mukaku, tapi untuk mencapainya ternyata masih belum dapat juga. Jadi Tuhan itu di luar jangkau daya nalar budi pekerti, budi pikiran manusia. Ya, jadi orang yang bisa mengenal Tuhan ya hanya Tuhan sendiri, bukan orang itu. Nah, di dalam kitab Tung Yung ya Tengah Sempurna, dalam Sanjak dikatakan adapun kenyataan Tuhan yang Maha Roh, ya. Jadi debusnya juga sen, bukan Tuhan. Tidak boleh diperkirakan, lebih-lebih ditetapkan. Jadi sudah peringatan juga. Jadi jangan orang membuat definisi tentang Tuhan. Nah, ini ajaran Tao yang pertama juga seperti ini. Tao itu tidak bisa didefinisikan. Nah, kalau kita lihat lagi, ya masih di dalam I Ching, bahwa Qian itu sifat saat yang bersifat yang terang, ya. Kemudian ada lagi yin yang, kemudian ada kun, ya penanggap. Kun itu menunjukkan saat yang bersifat yin, gelap, pasif, ya. Nah, kalau yin dan yang itu bertemu, timbullah kebajikan. Nah, ini di atas nih metafisikanya. Nah, ini fisikanya ada low, ada kuat, ada lemah. Maka timbullah wujud, ya. Dari wujud itu orang tersebarlah segala satu di antara langit dan bumi. Dan ini tung lagi nih. Dia bisa menembusi. Jadi artinya dia mengenal Tuhan. Dia menembusi apa yang disebut kebajikan yang berasal dari Senming. Senming itu Tuhan, cahaya Sang Maha Roh. Jadi dengan adanya wujud-wujud ini, manusia bisa mengenal kebajikan yang berasal dari Tuhan. Pengenalan manusia kepada Tuhan ini namanya tung, ya, artinya menembusi. Nah, dalam kitab pelajaran perubahan ini ada dua hal yang berlawanan tapi selalu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, langit dan bumi, ya. Qian dengan Kun, yang tinggi yang mulia. Tadi sudah disebutkan, ya, tinggi yang mulia dan yang rendah, kemudian garis kuat dan garis lemah, gerak, diam, semua yang sampai yang kuat lemah ini, ya, kalau di atas katanya di atas itu akan menjadi peta. Kalau di bumi itu akan menjadi bentuk, maka terjadilah perubahan-perubahan. Jadi perubahan itu terjadi, ada kontradiksi. Nah, di dalam agama Konghucu itu diajarkan
kontradiksi itulah yang sering menjadikan berkah bagi manusia. Jadi manusia yang hanya meninjau dari satu sisi, dia akan kehilangan keseimbangannya. Nah, dalam keadaan dunia fisik yang abstrak, imaterial atau yin yang, itu ada yang bersifat fisik yang disebut lemah, kuat, ya. Dan itu kuat dan lemah itu adalah yin yang sama-sama ya, tapi ada kontradiksi. Jadi inilah jadi satu kesatuan, ada dua kekuatan, kita sebutnya qi. Jadi yin yang, kang do itu qi yang dalam manusia. Nah, kesimpulannya gini ya. Pertama, oposisi. Jadi selalu ada dua hal yang berhadap-hadapan. Itu berlawanan antara yin yang dan turunan-turunannya. Jadi saling melengkapi. Tapi ini apa itu yang oposisi ini saling melengkapi, ya. Jadi tidak ada persatuan tanpa oposisi dan tidak ada kerjasama tanpa oposisi juga. Ya, kalau yin yang dibayangkan sebagai fisika, ya kalau yin dibayangkan sebagai fisika, yang diibaratkan sebagai fisikanya, maka keberadaan bersama antara fisika dan metafisika. Jadi ini perbedaan yang prinsip mungkin dengan filsafat barat, bahwa metafisika itu tidak akan lepas dari fisika. Kemudian dalam satu yin, satu yang, terjadilah jalan suci. Inilah kebersamaan fisika dan metafisika, sumber pemikiran, sistem ilmu pengetahuan. Demikian presentasinya. Kembali kepada